Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita akan mulai sesi web yang keempat ya. Kepada para mahasiswa semua bisa stay tune di Microsoft Teams dengan membuka kamera maupun audionya. Nanti akan saya absen satu persatu seperti biasanya ya. Dan kita masih menyisakan beberapa peserta yang masih belum presentasi. Saya akan memulai presentasi hari ini. Sebelumnya kami perkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Sarwenda, sebagai moderator, dan Susi Sintawati, dan Maria Wilhelmina Nao, dan juga Novia Emiliana Depungo. Baik, di sini kami akan langsung membacakan materi kami pada hari ini. Hidup rukun, RPP, judulnya yaitu Hidup Rukun. Subtemanya Hidup Rukun di Rumah. Hidup rukun merupakan sebuah pola hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang harus selalu dijaga. Teman-teman harus bisa saling menghormati dan menyayangi antara sesama. Nah, adapun contoh hidup rukun di rumah sebagai berikut. Membantu orang tua, menunjukkan kasih sayang kepada sesama anggota keluarga, makan bersama keluarga, bermain dengan kakak dan adik. Di sini ada kegiatan di rumah yaitu membantu orang tua. Pekerjaan rumah dapat dikerjakan bersama seluruh anggota rumah, termasuk hal-hal kecil yang bisa dilakukan anak untuk membantu orang tuanya bekerja. Artinya, pekerjaan rumah dapat dibagi sesuai kapasitas anggota keluarga. Contohnya, memasak, membantu ibu memasak di rumah. Menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang terhadap keluarga merupakan sesuatu yang subjektif dan tidak dapat diukur. Budaya penyayang merupakan pegangan hidup berkeluarga. Makan bersama. Makan bersama keluarga merupakan momen berharga yang menentukan eratnya hubungan anggota keluarga. Percakapan di meja makan dapat membangun hubungan yang baik di dalam keluarga dan menciptakan adanya keterbukaan. Bermain dengan kakak dan adik agar hubungan kakak-adik rukun perlu dipupuk sejak dini agar di masa dewasa nanti mereka tetap saling menjaga dan menyayangi. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, baik. Silakan teman-teman yang ingin menanyakan di kelompok ini ya. Coba ditampilkan lagi di bagian RPP-nya, bisa lihat. Bisa di-share screen lagi di bagian RPP-nya. Ini maksudnya Pak mungkin di awal pembelajaran kan mengenalkan dulu bagaimana hidup rukun itu diceritakan dulu bagaimana materi yang akan dibawakan. Nah, ya, yang di RPP tertulis ini yang di Pak. Yang di RPP tertulis enggak itu sudah? Iya, tertulis Pak. Di poin keberapa ini? Siswa berlatih praktek, mengerjakan tugas, halaman buku. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan ini ya. Siswa berlatih praktek mengerjakan tugas. Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan melalui media infografis. Ya, mungkin harusnya di sini lebih dijelaskan itu ya. Di sini kan tidak terlihat ini. Iya, Pak. Oke, nanti bisa sempurnakan lagi antara RPP dan infografisnya. Infografisnya sih sudah bagus, sudah saya lihat ya. Tinggal saya tadi hanya menguji pemahaman bagaimana pemanfaatan media berkaitan dengan RPP. Baik, ada masukan dari teman-teman yang lain? Oke, saya rasa sudah semua ya. Kemarin dari beberapa yang tidak hadir, mungkin karena kegiatan ibadah sehingga nggak hadir hari ini, baru presentasi. Saya hari ini akan lanjutkan dengan
materi baru. Saya akan coba kirim link. Nanti silakan teman-teman klik link itu. Di situ saya sudah siapkan bahan ajar, materi, dan kuis. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke media pembelajaran berbasis audio, saya ingin mereview materi sebelumnya melalui kuis-kuis yang teman-teman bisa jawab ya, langsung di HP-nya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Oke, yang sudah join bisa langsung dijawab pertanyaan yang tertera di layar handphone atau laptopnya masing-masing. Oke, di sini ada pertanyaan. Yang bukan merupakan manfaat media di dalam pembelajaran adalah dapat memperjelas penyampaian, mengatasi keterbatasan waktu ruang, dapat mengatasi sifat pasif peserta, dan memperluas konsep yang terlalu sempit. Coba dipilih dari 4 opsi ini, silakan dipilih. Oke, jangan sampai terkecoh dan terjebak dengan pertanyaan yang ada. Oke, sementara jawabannya yang benar hanya 1 orang nih, banyak yang terkecoh oleh pertanyaan. Kita akan coba. Izin Pak, waktunya terlalu singkat Pak. Terlalu singkat? Iya Pak. Ya nggak apa-apa, nanti loadingan tadi. Yakin nanti yang berikutnya akan saya sedikit lama. Jadi manfaat media pembelajaran ini sifatnya hanya mereview sebelumnya ya, dapat memperjelas penyampaian pesan agar tidak bersifat verbalistis. Verbalistis itu yang hanya dengan penyampaian lisan, yang dengan penyampaian kata-kata itu yang dimaksud verbalistis. Yang kadang kalau disampaikan dengan lisan ini anak-anak masih bingung, masih mengawang-awang, perlu media untuk lebih memperjelas. Manfaat yang lain dari media adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Keterbatasan ruang, misalnya teman-teman ada yang di Muara Badak, ya saya di Samarinda, mungkin ada di Marangkayu, mungkin ada yang di Tenggarong. Kita di ruang yang berbeda bisa belajar bersama-sama dengan media. Keterbatasan waktu, ini materi ini misalnya teman-teman sekarang nggak bisa sempat baca, bisa dibaca nanti malam atau besok. Waktunya bisa kita tunda atau asinkronus. Juga keterbatasan daya indera juga bisa diatasi dengan media. Ya, teman-teman yang ada yang tunarungu, tunadaksa, ya, maka dengan indera itu bisa dilakukan. Dengan suara, misalnya yang penglihatannya kurang terlihat, bisa mencerna juga dengan itu ya. Kemudian dapat mengatasi sifat pasif anak yang tadinya hanya mendengar saja ceramah dari gurunya, maka dengan media-media akan lebih menarik ini ya, apalagi medianya interaktif, berupa media alat peraga khusus atau komputer. Manfaat lain, mempersempit konsep yang terlalu luas. Ya, ini tadi teman-teman banyak yang terjebak di sini. Ya, tadi pertanyaan, situ jawabannya memperluas konsep yang terlalu sempit. Kenapa di sini penting ya? Kadang kalau kita menyajikan sebuah konsep yang terluas, ini mengaburkan materi ya. Dengan media kita coba persempit supaya materinya lebih mendalam. Ketika nanti teman-teman membuat media juga jangan mengambil bahasan yang terlalu luas, karena dibatasi juga oleh waktu, durasi ya. Rata-rata sekitar 45 menit aja kalau kita membuat media, katakanlah video ya. Jangan membuat video yang terlalu panjang, nanti ya membosankan. Dipersempit durasinya sehingga konsepnya juga dipersempit. Sehingga siswa dapat mendapatkan materi yang lebih mendalam. Kemudian menyamakan pengalaman dan persepsi, ini juga manfaat dari media. Menampilkan peristiwa masa lalu. Kita cerita tentang hari kemerdekaan 17 Agustus. Ya, peristiwa masa lalu, bagaimana Bung Karno membacakan teks proklamasi, itu bisa dilihat di videonya ya. Buka aja di YouTube, ada arsip nasional, di sana ada video-video tentang peristiwa masa lalu, perjuangan para pahlawan. Kemudian manfaat dari media juga menimbulkan rangsangan dan motivasi siswa untuk belajar mandiri. Apalagi medianya berbasis komputer, kita bisa ciptakan media interaktif. Siswa tekan tombol ini, tekan tombol itu, kemudian siswa nanti menjawab pertanyaan. Ini sangat mungkin dengan media.
dan dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan melalui media tersebut. Kita coba langsung pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman lebih ready ya. Oke. Agar media dapat digunakan secara efektif dan efisien, ada 3 langkah yang perlu diperhatikan, kecuali pengadaan media yang canggih dan mahal, persiapan sebelum menggunakan media, kegiatan selama menggunakan media, dan kegiatan tidak lanjut. Oke, coba sudah 16, sudah dijawab oleh 10 dari 16 peserta. Oke, mungkin yang lain jaringannya bermasalah. Kita lihat Pak Muhammad Adrinanto yang paling tinggi tadi ya. Kemudian jawaban yang benar, betul, ada 6 orang menjawab benar. 6 orang menjawab benar. Jadi apa? Persiapan yang harus dilakukan, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mempersiapkan sebelum menggunakan media. Persiapan misalnya mau meliputi download, kalau memang harus download dulu ya. Bila perlu diputar dulu gitu ya. Apakah medianya sudah pas untuk bisa dilakukan. Kemudian kegiatan selama menggunakan media tersebut berlangsung dan kegiatan tidak lanjut. Nah, pemanfaatannya ini bisa berada di kelas maupun di luar kelas. Tentunya kalau di dalam kelas ya media-media yang berupa gambar, kemudian komputer di dalam kelas. Kalau pemanfaatan di luar kelas bisa media-media realia ya, benda-benda nyata di lingkungan kita. Nah, ini supaya media tersebut bisa digunakan secara efektif dan efisien. Nah, bicara kata efektif dan efisien, ini ada yang bisa menjelaskan ini? Kalau menurut saya efektif itu metode yang sesuai target dan memudahkan, terus efisien itu lebih ke efek penggunaan alatnya mungkin Pak. Oke. Bisa ditambahkan lagi Bu Juwita? Yang efektif itu di mana kondisi kita mengajar di dalam kelas dengan metode yang sudah terancang dan bisa berhasil dipahami oleh siswa. Itu menurut saya di efektifnya Pak. Kalau di efisien itu menggunakan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Misalnya sumber daya yang ada di sekitar lingkungan kelas atau lingkungan sekolah yang sudah dikenal oleh siswa. Oke, bisa ditambahkan satu lagi, Bu Wahyuni Bahara. Iya, kalau efektif itu lebih mengarah ke metode dan cara tertentu untuk penggunaannya. Nah, kalau efisiennya itu lebih ke sumber daya untuk pencapaian tertentunya. Gitu kali, Pak. Ya, baik. Oke, jadi jawaban teman-teman sudah mendekati sempurna ya. Jadi efektif itu terkait dengan tujuan dan harapannya tercapai. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan apakah anak paham? Apakah yang diinginkan itu anak-anak sikapnya berubah? Jadi efektif ini terkait dengan tujuannya tercapai, sasarannya tercapai. Kemudian efisien, tadi betul sudah dikatakan bahwa terkait dengan penggunaan sumber dana, ya sumber dana pendanaan, sumber daya tenaga, ya bagaimana dananya minimal, kemudian waktunya juga nggak terlalu banyak waktu, tetapi sasarannya kena. Jadi terkait dengan penghematan, efisiensi ini terkait dengan penghematan sumber daya, penghematan sumber dana, ya penghematan waktu. Efisien terkait dengan hasilnya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, mudah-mudahan lebih banyak lagi nih yang benar nih. Yang bukan tujuan dari pengembangan TIK di dalam pendidikan adalah meningkatkan keterampilan masyarakat bidang TIK, terselenggaranya program pelatihan bidang TIK, meningkatnya pembudayaan penggunaan TIK agar terlihat keren dan modern. Silakan. Ada 18 yang join, 12 yang menjawab. Benar. Nah, kita lihat.
Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini Pak Muhammad Ardinanda yang memimpin klasmen ya. Oke, jawabannya agar terlihat keren dan modern ya, itu yang tadi yang kecualinya ya. Jadi tujuan pengembangan TIK bukan hanya untuk keren-kerenan, gagah-gagahan atau kelihatan terlihat modern ya, seperti dalam pertanyaan tadi yang kecualinya tadi, tapi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan penelitian di bidang TIK. Makanya TIK begitu cepat berkembang ya, banyak penelitian-penelitian baru. Dan terselenggaranya program-program pelatihan pendidikan ya, dan saat ini lagi marak juga ya webinar-webinar yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi. Juga untuk meningkatkan pembudayaan, pemanfaatan dan pendaya gunaan TIK itu sendiri. Nah ini tujuan dari pemanfaatan dan pengembangan TIK. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, manfaat dalam penerapan TIK untuk pembelajaran adalah mendukung terciptanya kursus online, memfasilitasi terbangunnya sistem PJJ, membuka perpustakaan elektronik. Semua benar. Kemudian ini tidak ada yang salah lagi nih. 18 yang join, ada 14 yang sudah kirim, mungkin yang lain masih terkendala jaringan, kita lihat. Oke, masih dipimpin Pak Muhammad Ardinanda. Ada 2 yang terjebak jawaban yang salah ya, yang 12 benar ini ya. Jadi banyak manfaat memang yang dirasakan terkait dengan penerapan TIK ya. Pengembangan e-learning ya, e-learning seperti materi-materi ajar yang ada di rumah belajar ya. Kemudian e-learning dalam bentuk yang lain juga banyak. Terciptanya kursus online ya, banyak juga kursus-kursus online yang teman bisa mengikuti, register, mempelajari materi dan mengerjakan tugas, dapat sertifikat. Seperti itu bisa. Termasuk yang sekarang kita lakukan, memfasilitasi tutorial bagi PJJ. Ya, ini dengan adanya TIK bisa diterapkan. Termasuk perpustakaan elektronik. Mungkin teman-teman belum dikirim buku cetak oleh UT Samarinda, tapi bisa membuka atau mendownload buku di perpustakaan UT ACID ya, dalam bentuk PDF. Dan pembelajaran dengan menggunakan alat bantu komputer bisa tercipta melalui pengembangan dan penerapan TIK. Selanjutnya ada, sudah mudah-mudahan tidak ada yang terjebak lagi. Manakah pernyataan berikut ini yang salah? Guru sebagai satu-satunya sumber ilmu belajar. Guru sebagai fasilitator belajar. Guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru sebagai motivator pembelajaran. Oke, silakan mana yang salah? 18. Ada berapa nih yang menjawab ini? Ada 13 yang berhasil menjawab. Pak Muhammad Ardinanda dan Bu Duyanti masih memimpin. Ada 11 yang benar ya, 2 terjebak terkecoh oleh pernyataan dari soal. Kita coba lihat pembahasannya. Peran guru banyak di dalam TIK. Guru sebagai sumber belajar, tetapi bukan satu-satunya. Tadi pertanyaannya adalah guru adalah satu-satunya. Itu tadi yang pernyataan yang menjebak. Memang sebagai sumber belajar, tetapi bukan satu-satunya. Sumber belajar banyak ada di lingkungan kita. Ada di media maya, mau melalui YouTube, melalui Google. Itu sumber-sumber belajar yang lain. Guru juga sebagai fasilitator dalam pengelolaan pembelajaran. Guru sebagai pengelola kelas dalam proses pembelajaran. Ya. Guru juga sebagai demonstrator. Demonstrator di sini bukan berarti memimpin demo seperti demo di istana, demo di kantor gubernur atau di kantor DPR ya. Mendemonstrasikan materi-materi yang perlu didemonstrasikan, yang perlu diperagakan. Terutama guru olahraga ini yang sering mendemonstrasikan ya, gerak-gerakan itu ya, guru olahraga. Guru sebagai pembimbing dalam bidang-bidang tertentu. Guru sebagai motivator, memotivasi siswa-siswa yang belajarnya lemah, kita motivasi. Kemudian guru sebagai evaluator, memberikan evaluasi, asesmen, penilaian ketercapaiannya sudah sampai di mana. Ini peran-peran guru.
Oke, saya lanjut ke materi inti kita, yaitu pengembangan bahan ajar berbasis audio yang fokus kita hari ini. Yang tadi hanya mereview, recall dari materi sebelumnya. Kita coba akan simak beberapa jenis program audio. Kita mengenal program audio dalam bentuk kaset. Juga ada dalam bentuk cakram. Yang dalam bentuk kaset mungkin sudah bendanya jarang kita temukan ya. Kaset yang pitanya warna coklat dan yang suka bulat itu gitu ya. Nah ini mungkin barang-barang itu sudah jarang kita temukan, tapi masih bisa kita manfaatkan kalau memang keberadaannya. Bisa kita gunakan lebih cocok untuk pelajaran-pelajaran bahasa, yang audio itu bahasa Inggris. Ya dulu saya suka membeli CD dan kaset-kaset bahasa Inggris gitu. Selain dengan mendengarkan radio dari radio Australia maupun radio BBC London untuk belajar bahasa, belajar berpidato, belajar drama, belajar musik. Ini lebih cocok memang menggunakan media audio. Jadi tidak semua media itu cocok dengan tujuan tertentu ya. Bahasa lebih pas. Kemudian juga bisa diulang-ulang ini. Dengan kaset kita bolak-balik, bahkan ada juga dulu teknologi tape recorder yang otomatis membalik, kalau udah habis langsung balik sendiri ya. Ada yang dibalik manual. Nah, yang banyak sekarang adalah yang jenis ini, media cakram, CD, compact disc. Baik itu yang isinya hanya audio atau isinya double audio dan visual. Kalau isinya audio biasanya muatan kontennya lebih banyak. Katakanlah lagu ya, bisa puluhan lagu dalam satu CD, tapi kalau ada videonya hanya 10 atau 12-an lagu. Karena audio ini filenya kecil. Nah, seperti media yang lain, kalau kita ingin memilih mengembangkan media perlu pertimbangan. Pertama, media yang itu tersedia atau tidak di lingkungan kita. Kalau tidak ada, ya tidak perlu dipaksakan. Kemudian tujuan berdasarkan manfaat. Ya, tujuan itu tercermin di dalam LPP. Kalau tujuannya nanti misalnya ini memahamkan ini, maka lebih pas medianya ini gitu ya. Kemudian penggunaan media akan membebani siswa atau guru atau tidak, ini memerlukan biaya tinggi atau tidak dalam pengadaannya. Ini juga menjadi pertimbangan. Dan yang paling penting juga mengkombinasikan media dengan aktivitas yang lain. Dalam satu kesatuan waktu pembelajaran, teman-teman kan tadi menggunakan media infografis. Bila perlu menggunakan media kombinasi yang lainnya, video juga silakan. Kemudian ditambahkan aktivitas yang lain, langsung memperagakan atau demonstrasi juga silakan. Ya, perlu ada kombinasi di dalam penggunaan media setiap kali kita masuk proses pembelajaran. Dan bahan mentah, daur ulang yang ada di sekitar kita pun juga bisa dijadikan media alternatif. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang bukan manfaat dari media audio adalah dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja. Bisa diputar berulang-ulang, memotivasi siswa untuk belajar, dan dapat langsung dilihat benda asli maupun tiruannya. Dapat langsung dilihat benda asli, itu salah ketik ya, asli aja. Hanya kurang. Oke. Ada 13 yang sudah berhasil menjawab. Kita lihat siapa yang skornya paling tinggi, masih dipimpin Pak Ardinanda dan Bu Duyanti. Jadi jawabannya 13 orang menjawab benar semua ini ya. Jadi memang ya, tadi pertanyaannya memang ada satu yang saya coba, yaitu bisa dilihat. Kalau bisa dilihat itu bukan media audio. Jadi manfaatnya mempelajari materi kapanpun yang diinginkan, bisa diputar berulang-ulang ya, mendapatkan materi dari sumber lain ya, kemudian memilih materi sesuai kebutuhan dan memotivasi siswa karena variasi-variasi penyajiannya mungkin bisa dikombinasikan dengan lagu atau yang lain seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya.
Untuk pemanfaat program video, program audio ya, salah ketik lagi nih, saya salah ketik, mohon maaf. Mendengarkan saja, mendengarkan dan melihat, mendengarkan, melihat dan melakukan semua benar. Oke, ya. Bentuk pemanfaat program audio, salah ketik ini adalah, silakan dipilih dari keempat opsi ini. 14 yang sudah menjawab, mudah-mudahan tidak ada yang terjebak dengan kalimat ini. Kita lihat siapa yang memimpin klasmen. Ya, Pak Ardinanda dan Bu Duyanti masih memimpin, dan ada 5 orang yang terjebak dari soal tersebut, 9 menjawab benar. Bentuk pemanfaatan media audio bisa mendengarkan saja, ya, bisa mendengar. Maaf, Pak, di saya video tulisannya. Oh iya, audio, sebentar, salah ketik, itu saya salah ketik. Makanya saya pilihnya salah. Iya, tadi saya jelaskan salah ketik saya ya, awalnya audio. Jadi walaupun dengan audio itu bisa disajikan, dimanfaatkan dengan mendengar saja, mendengar dan melihat, mendengar dan melakukan, mendengar, melihat dan melakukan. Misalnya bagaimana, kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Yang mendengar saja misalnya melalui program kaset atau CD, nanti guru bercerita, menjelaskan, dan rekamannya didengar anak-anak. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lakukan. Mungkin pada saat PJJ ada yang sudah melakukan itu ya, mengirim voice note, disampaikan ke grup WA, guru bicara, direkam, kemudian disampaikan ke grup WA materinya. Bisa seperti itu. Anak-anak mendengarkan saja, kemudian nanti ada kuis di Google Classroom atau bagaimana gitu ya. Nah, atau mengajarkan sesuatu, hanya mendengar saja. Tapi bisa juga teman-teman bisa kombinasikan. Contohnya seperti ini. Siswa mendengarkan program audio. Kemudian di dalam audio tersebut siswa diminta memperhatikan gambar. Ya, memperhatikan gambar, ini gambar apa ya. Misalnya ada gambar lingkungan rumah atau apa ya. Nanti cerita dari gambar tersebut disampaikan melalui audio. Anak-anak nanti memperhatikan gambarnya, dan sekarang juga banyak sih buku-buku yang model seperti itu ya, termasuk buku-buku bahasa terutama ya. Dulu saya membeli buku bahasa Jepang, bahasa Inggris, itu ada bukunya ya, di buku tersebut ada panduannya dalam bentuk suara untuk melengkapi. Nah, selain itu juga media audio ini juga bisa memandu melakukan sesuatu. Misalnya pada saat program didengarkan, siswa diajak melakukan kegiatan ya, tanpa perintah guru, tapi langsung mengikuti perintah dari audio. Misalnya anak-anak diajak, ayo kita melafalkan huruf A gitu kan dengan sempurna, huruf-huruf vokal O gitu dan seterusnya ya. Kemudian atau mungkin anak-anak diminta untuk melakukan gerakan tertentu, ya, silakan mundur ke belakang 3 langkah, maju ke depan 3 langkah, seperti itu. Rentangan kedua tangan. Nah, anak-anak bisa melakukan sesuatu dari perintah-perintah yang ada di suara. Atau tiga-tiganya sangat bisa ya. Anak-anak mendengar instruksi, penjelasan materi dari audio, kemudian anak-anak juga bisa melihat isi buku pelengkapnya yang ada di buku, dan anak-anak melakukan sesuatu. Nah, kombinasi seperti itu sangat bisa, sangat mungkin ya. Nah, program audionya bagaimana? Teman-teman bisa buat sendiri yang sederhana ya, dengan rekaman di WA voice note atau dengan aplikasi lain ya. Kalau agak panjang bisa dengan Anchor. Kalau Anchor itu bisa kita dialog podcast ya, kita kemas secara podcast. Nah, juga teman-teman bisa coba lihat di sini. Di rumah belajar ini juga banyak sekali program audio yang teman-teman bisa gunakan. Kita coba lihat, rumah belajar, kita ketik. Nah, di situ ada link yang namanya radio edukasi. Saya coba pilih yang jenjang SD. Ada kategori asik, ada 30 audio. Oke, coba saya mengenal cuaca ini. Oh, ada macam-macam ini ya. Mulai dari pembuka, kita coba lihat. Belajar musik dengan asik. Kita dengarkan musik dan syairnya. di SDLB Anak Hebat. Kita amalkan
Anak hebat, selamat berjumpa lagi dalam media audio seni musik asik berbasis kurikulum 2013 untuk SD, SDLB A. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat walafiat. Anak hebat, kali ini kalian akan belajar seni musik dan bahasa Indonesia, yaitu pola irama, bentuk pola irama, dan teks informasi. Selain itu, kalian juga akan belajar tentang isi dan makna yang terkandung di dalam lagu. Sebelum mendengarkan pembelajaran ini, silahkan kalian menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi yang kalian dengar dari lagu. Apakah kalian sudah siap? Mari kita dengarkan lagu Mengenal Cuaca. Cerah bila matahari, wajah cerah bila matahari. Anak hebat, telah kalian dengarkan lagu baru yang berjudul Mengenal Cuaca. Lagu ini diciptakan oleh Diah Sulistiawati. Lagu ini bertanda birama 4/4. Artinya, pada setiap satu ruas birama berisi 4 ketukan. A. Bentuk pola irama. Pola irama adalah panjang pendek bunyi yang terdapat pada lagu dan dapat dihitung berdasar ketukan. Bentuk pola irama. Tuk adalah mengetuk meja dan prok adalah bertepuk tangan. Pola irama dibedakan menjadi 3, yaitu pola irama berirama duk, prok, prok, tuk, prok, prok. Pola irama dung merupakan pertanda akan turun hujan. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi matahari. Cuaca hujan, udara terasa dingin dan disertai jatuhnya air. C. Isi dan makna lagu Mengenal Cuaca. Isi dan makna yang terkandung dalam lagu Mengenal Cuaca yaitu menyajikan informasi perihal perubahan cuaca yang dideskripsikan bahwa cuaca dapat berubah setiap hari. Cuaca yaitu cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Perubahan cuaca yang dapat berubah setiap hari mensyukuri betapa agung Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan mengingatkan kita bahwa agar selalu menjaga lingkungan sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Pesan moral yang terkandung yaitu peduli lingkungan dan religius. Nilai penguatan pendidikan karakter. Religius yaitu mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, yakni mempercayai bahwa alam semesta ciptaan Tuhan. Peduli lingkungan yaitu kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Evaluasi. Nomor 1. Judul lagu yang dinyanyikan yaitu A. Cuaca berawan. B. Mengenal cuaca. C. Cuaca mendung. D. Matahari bersinar. Nomor 2. Panjang pendek bunyi pembahasan. Soal nomor 1. Hari ini kita mengenal cuaca. Cuaca cerah bila matahari bersinar. Judul lagu tersebut adalah Mengenal Cuaca. Oke, ini nanti teman-teman bisa ekspor lebih lanjut ya. Contoh-contoh bentuk media berbasis audio. Ya, alamatnya ada di Rumah Belajar, di Radio Edukasi, dan isinya banyak sekali teman-teman tinggal adopsi ya, tidak harus membuat sendiri seperti itu tadi. Perlu software tambahan yang agak rumit ya dengan audition, tapi kalau hanya rekaman suara aja sih tidak masalah ya, tapi kalau dengan disisipin berbagai instrumen tambahan lagu ini penguasaan teknologinya harus lebih canggih lagi, lebih advance lagi itu ya. Tidak sesederhana kita misalnya bicara dan direkam, kalau itu sederhana. Nah ini model-model penerapan media audio yang kita bisa kombinasikan bagaimana siswa mendengar, melihat maupun melakukan sesuatu. Bagaimana sekarang langkah-langkah pemanfaatnya? Nah, tentunya di dalam memanfaatkan media audio perlu langkah-langkah yang tepat. Yang pertama,
kita sebelum menggunakan, kita putar dulu, kita dengarkan dulu apakah yang kita dengar sudah pas, jangan-jangan salah pilih judul ya, atau jangan-jangan filenya sudah rusak sehingga nyendat-nyendat. Ini betul-betul kita testing dulu. Kemudian kita persiapkan bahan, alat, dan materi yang lain ya, perlu disediakan CD playernya atau sound systemnya ya, itu perlu dipersiapkan semua, dan mempersiapkan lingkungan belajarnya. Kalau misalnya nanti siswa harus melakukan gerakan yang agak luas, misalnya gerakan senam sesuai dengan instruksi di dalam audio, mungkin ruangannya perlu agak luas ya, perlu disiapkan juga. Persiapan siswa untuk belajar yang perlu diketahui adalah pengetahuan awal siswa juga, ini perlu kita lihat ya, kemampuan baca tulisnya sudah sampai di mana, ini juga menjadi perhatian ya dalam memanfaatkan program audio. Juga persiapan pengalaman belajar ya, di mana guru bisa memberitahu siapa yang akan mereka lakukan di kelas ya, dan mengapa menggunakan program audio ini juga penting. Juga terkait dengan pemanfaatan program audio oleh siswa, yang mana ini dapat digunakan secara individu, baik itu di dalam maupun di luar jam ya. Kalau disimpan di HP kan bisa didengarkan kapan saja, instruksinya seperti itu. Oke, saya lanjut ke beberapa pertanyaan sedikit lagi ya. Oke, silakan dijawab. Yang bukan termasuk keunggulan media audio adalah menarik karena terdapat video dan animasi, dapat menjangkau daerah yang luas, dapat disambil mengerjakan hal-hal yang lain, memiliki ukuran file yang lebih kecil. Silakan dipilih ya. Yang bukan termasuk keunggulan media audio. Ada 11 yang sudah menjawab, mudah-mudahan benar semua jawabannya ya. Kita lihat siapa yang tertinggi ya. Bu Novia Emilia Nego ini mengungguli Pak Dinanda ternyata di pertanyaan ini. Oke, jawabannya adalah menarik karena terdapat video dan animasi. Ini bukan keunggulan video ya. Yang dicantumkan adalah audio, sehingga nggak tepat kalau di situ ada unsur animasi. Itu hanya soal jebakan ya. Oke, keunggulan radio atau audio dapat menjangkau daerah yang lebih luas. Tadi sudah saya jelaskan ya. Di zaman SD SMP saya dulu bisa mendengar materi pelajaran bahasa Inggris melalui radio Australia, melalui BBC London yang keberadaannya beda benua dengan kita. Ini radio, beda dengan sekarang mungkin. Kalau radio sekarang ini banyak FM ini jangkauannya pendek, hanya dalam kota, tapi suaranya jernih. Kalau gelombang radio SW, ini radio zaman dulu, walaupun suaranya agak timbul tenggelam, masih bisa kita dengar, karena jangkauannya luas, sampai antar benua. Kemudian kemampuan untuk menstimulasi. Nah, kemampuan untuk menstimulasi dan imajinasi siswa, ini penting ini. Imajinasi pendengar. Teman-teman yang lahir di era 70-80, ini eranya sandiwara radio masih booming ya, masih banyak didengarkan ya. Di era saya dulu ada Saur Sepo, kemudian ada Misteri Gunung Merapi dan lain-lain. Ini imajinasi kita bisa membayangkan seperti apa sosok tokoh-tokohnya, settingnya di mana. Nah, ketika itu visualisasikan oleh sutradara, kadang tidak sesuai dengan harapan imajinasi kita. Nah, anak-anak yang kreatif nanti bisa mengembangkan itu ide-idenya dengan membuat versi animasinya, tokoh-tokoh yang versi imajinasi dia sesuai dengan yang diharapkan. Nah, seperti itu. Kemudian menarik karena diselingi lagu-lagu ya. Tadi juga dicontoh, tadi ada lagu-lagunya yang di sana ya. Ada materi tentang cuaca, tapi ada lagunya juga. Kemudian kemampuan untuk memberikan informasi terkini, sangat update, dan bisa dikerjakan sambil mengerjakan hal-hal lain. Nah, sambil mengerjakan hal-hal lain tapi untuk yang poin ini teman-teman seyogianya tidak melakukan ya. Ini pertemuan tatap muka virtual. Seyogianya teman-teman tidak sambil mengerjakan hal-hal lain.
Jangan sampai misalnya ada di Microsoft Teams tapi ngerjakan tugas PPKN atau sambil ngerjain laporan keuangan. Sebaiknya ini tidak dilakukan untuk tatap muka virtual. Kita tatap muka virtual bukan siaran radio. Kalau siaran radio monggo sambil-sambil, tapi karena ini tatap muka virtual, betul-betul tatap muka, teman-teman ada di depan layar, di depan HP. Dan mendengarkan radio ini bisa dimanapun yang kita inginkan, sepanjang ada jaringan. Oke, saya lanjut, pertanyaannya sudah habis. Ya, sudah habis. Jadi ini pemantapan tadi terkait dengan tugas untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kelima. Teman-teman membuat media pembelajaran presentasi interaktif. Seperti ini tadi ada kuisnya. Kalau di PowerPoint nggak bisa ada kuisnya ya. Kalaupun ada, nggak bisa ada skor nilai-nilai angkanya. Kemudian bentuknya 5 materi dan 5 pertanyaan. Urutannya boleh sama seperti tadi. Saya urutan tadi kuis baru pembahasan tadi ya. Nah, teman-teman juga bisa balik, materi baru kuis seperti itu. Atau dikumpulkan dari satu materi dulu 5 slide, baru soalnya 5 slide. Atau materi dulu 10 slide, soalnya 5 slide. Jadi minimal 5, jadi boleh lebih dari 5. Susunan komposisinya terserah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Dibolak-balik bisa. Kemudian pilih tema-tema yang sesuai, dikumpulkan paling lambat tanggal 30. Dan teman-teman bisa menggunakan tautan ini. Saya copy dulu ya. Save link, copy ya. Copy link address. Nanti juga dipresentasikan seperti ini ya. Nanti akan saya pilih secara acak. Nanti yang dikirim adalah file PDF-nya. Nanti saya coba informasikan bagaimana langkah-langkahnya ya. Oke, langkah yang pertama teman-teman klik ini, copy. Saya kirim juga ke LMS coba ya. Oke, ada di meeting chat atau teman-teman saya kirim juga ke ini juga deh, nggak apa-apa. Bentar, saya kirim ke grup ya juga ini. Oke, teman-teman silakan klik link ini ya. Bisa melalui WA, bisa melalui handphone ya, dengan menu tool yang ada di WA atau langsung melalui komputer. Nampaknya melalui komputer lebih enak ya, lebih luas pandangan dan fitur-fiturnya. Saya coba lihatkan mulai dari awal ya. Katakanlah ini teman-teman sudah copy. Nah, ngopinya di link address sini. http://quizzes.com, kita enter. Maka kita akan diminta untuk memilih cara untuk mendaftar akun, apakah dengan handphone atau email. Kalau email, silakan email yang dimiliki, misalnya Google punya. Klik sini, teman-teman akan ditanyakan apakah email yang ada ini digunakan atau gunakan email lain. Kalau yang ada digunakan, silakan dipilih di sini. Nah, ini adalah tampilan awal dari media interaktif, presentasi maupun kuis. Teman-teman bisa mencari contoh-contoh tema-tema yang ada pelajarannya ya. Ada banyak media-media baik dalam bentuk kuis maupun presentasi. Katakanlah di sini temanya tentang apa nih benda. Banyak sekali ini ya. Ada yang dalam bentuk kuis, sifat-sifat benda. Ada juga yang dalam bentuk pelajaran dan sifat kuis ini ya. Ini ada juga ya. Ini teman-teman tinggal pakai ya. Sebetulnya ini tinggal pakai. Misalnya seperti ini. Nah, ini tinggal teman-teman pakai untuk dipresentasikan pada saat pembelajaran berlangsung. Ada berapa slide ini ya. Nah, tetapi untuk tugas ini juga sudah ada kombinasi dengan materi plus soal. Untuk tugas ini teman-teman tidak menggunakan template-nya orang ya, tapi kalau untuk pembelajaran sesungguhnya silakan aja. Untuk tugas nggak boleh, tapi teman-teman membuat sendiri. Dengan cara seperti ini ya. Kita atur dulu bahasanya. Barangkali ada yang kesulitan dengan bahasa Inggris, kita atur bahasanya di menu pengaturan. Klik di sini pengaturan, pilih bahasanya diganti bahasa Indonesia. Aslinya bahasa Inggris ya. Ganti aja bahasa Indonesia. Punya saya sudah saya ganti.
Sudah. Kemudian langkah pertama, tekan tombol buat. Kalau di HP mungkin ada buat kuis ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman pilih yang bikin pelajaran baru, lesson ya. Jangan pilih yang kuis. Kalau yang kuis ini hanya isinya pertanyaan. Tapi kalau pelajaran isinya materi plus pertanyaan. Materi plus pertanyaan masuk ke sini. Kita pilih ya. Klik pelajaran baru. Nah, pelajarannya apa? Silakan teman-teman pilih KIKD yang dikuasai. Ya, yang paling mudah apa? Walaupun tidak mengajar, saya misalnya Pak di TU mengenangani keuangan tidak mengajar ya nggak apa-apa. Pilih aja mata pelajaran SD yang dikuasai gitu ya. Nanti dijelaskan soalnya. Misalnya saya pilih tentang alat transportasi di kelas berapa misalnya kan, 2 misalnya kan ya. Kemudian kategorinya apa? Kalau tidak ada kategori yang sesuai, boleh pilih education juga boleh, outdoor juga boleh. Saya pilih education aja ya. Tekan berikutnya. Nah, kemudian teman-teman akan dihadapkan pada pilihan template. Silakan disesuaikan, suka warna apa? Warna putih, hijau, kuning, atau yang ada animasinya. Seperti saya punya gitu kan, ada animasinya mungkin yang ini ya, misalnya klik tekan berikutnya. Oke, akan muncul seperti ini. Alat transportasi kelas 2 SD kelas 2 ya. Kalau teman-teman mau menambahkan lagi ya silakan ya, ditambahkan lagi misalnya gambar kita. Nama kita langsung ada di sini ya, oleh by Rumah Belajar Kaltim. Nanti teman-teman sesuai dengan akunnya. Misalnya mau ditambah foto, monggo ditambahkan di sini ya. Media, pilih tambahkan gambar. Cari foto kita. Oke, tekan save. Maka akan muncul. Kita atur posisinya sama dengan ini membuat PowerPoint ya. Selanjutnya menambahkan slide baru. Caranya tekan tombol slide. Nah, komposisinya apa slide baru? Mau komposisinya tulisan saja atau tulisan dan gambar? Saya pilih tulisan dan gambar ya. PowerPoint itu banyakin gambar. Presentasi banyakin gambar ya. Oke, saya akan coba gambar yang mana ini. Nah, oke, saya pilih yang ini. Nah, ini. Karena tadi temanya adalah transportasi, maka gambar ini harus saya hapus. Diganti gambar yang sesuai. Cari gambar yang sesuai, ini kita hapus. Oke, transportasi udara dulu. Oke. Gambarnya teman-teman boleh ambil dari Google ya, cari aja nanti di sini ya. Alat transportasi, nanti banyak ini ya. Ada banyak gambar-gambar, silakan dipilih. Ini tadi saya milih gambar pesawat. Mungkin nanti cari gambar kereta api gitu ya. Save image as. Oke, simpan. Baru kita gunakan nanti di sini. Oke, ini saya ganti lagi. Replace image, ganti dengan transportasi darat. Ini hapus dulu. Ganti dengan kereta. Nah, ini Kalimantan Timur kan tidak ada kereta. Barangkali kita tambahkan kereta ini. Nah, ini namanya kereta api. Oke, kita replace yang lain lagi. Transportasi laut. Nah, seperti ini, kita kasih judul ini, transportasi udara. Kemudian nanti penjelasannya teman-teman bisa tambahkan, misalnya ada selain pesawat terbang, ada helikopter misalnya kan. Transportasi ini digunakan, ya, misalnya penjelasannya, dan seterusnya nanti ditambahkan ya. Transportasi ini digunakan untuk mobilitas jarak jauh, bisa antar negara, bahkan antar benua gitu ya. Nah, nanti tambahkan ilustrasi yang lain, demikian juga yang ini silakan diganti. Kemudian, bagaimana kalau kita ingin menambahkan pertanyaan? Tekan tambahkan slide, pilih pertanyaan yang pilih ini ya, pilihan ganda ya, walaupun ada jenis pertanyaan yang lain ya, bisa fill in blank ya, survei dan lain-lain. Kita pilih yang ini. Ada pertanyaan yang dijawab dengan audio respon bisa, misalnya kita bahasa Inggris, anak-anak disuruh misalnya ini pesawat terbang ini bahasa Inggrisnya apa, misalkan plane misalnya kan, atau train atau coach. Kalau dia penyebutannya salah, biasanya tidak mau, dia harus benar. Kita coba yang pilihan ganda aja yang mudah ya, klik. Ini pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan ini bisa diisi video maupun gambar. Kalau saya taruh gambar.
Saya kasih bis. Tadi kan contohnya kereta api. Saya kasih bis sekarang. Oke, simpan. Pertanyaannya kita tulis. Alat transportasi berikut adalah, nah teman-teman bisa kasih transportasi darat adalah jenis titik ini ada udara, ada darat, ada laut. Kelebihan kolom dibuang sini. Pilih. Mana kuncinya yang benar ini? Kuncinya ada di darat. Ini kuncinya sehingga nanti anak-anak kan ada skornya seperti tadi kita demokan. Kemudian tambah lagi pertanyaan. Ya udah kita selip begitu seterusnya ya. Sampai yang diinginkan mau 5, boleh minimal 5 ya. Setelah itu kita simpan. Mau dikasih gambar ikon, boleh dikasih gambar ikon nanti. Oke, kemudian bahasanya kita pilih Indonesia. Levelnya level berapa? Mungkin teman-teman mengajar di kelas 2, pilih kelas 2. Kemudian visible everyone atau kita sendiri. Ya, usahakan visible everyone. Siapa tahu apa yang kita buat itu bermanfaat. Digunakan orang lain, ya, di-download orang lain. Teman-teman tinggal memetik pahalanya. Buat yang karya sebaik mungkin ya. Pahala bisa diciptakan di mana-mana dengan media ini. Kita membuat orang memanfaatkan pun bisa ya. Kita simpan. Nah seperti ini. Nah terus bagaimana Pak nanti mengirimkannya? Yang dikirimkan mudah saja ya. Teman-teman tinggal klik ini ya. Tekan tombol bagikan. Salin tautan. Salin tautan. Ketiklah di Microsoft Word seperti biasa. Misalnya nama gitu kan. Katakanlah itu Sarwenda ya kan. Misalnya NIM-nya berapa? NIM-nya berapa? Kemudian link tugas. Link tugasnya yang tadi, yang HTTP sekian-sekian tadi ya. Baru disimpan dengan format PDF. Ya, jangan Microsoft Word-nya supaya nggak pakai download. Kita cari di sini PDF. Nama misalnya Sarwenda. Nah, ini aja nanti yang dikirim ke LMS UT ACID sudah saya tulis di sana ya tugasnya ini tadi ya. Oke, masih ada waktu kita 5 menit ke depan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Saya mau bertanya, Pak. Ya, monggo. Juwita, ya. Mengenai tugas ini kan Bapak terbilang sampai tanggal 30 April ya. Deadline-nya. Saya mohon bisa Bapak perpanjang masa deadline-nya, Pak. Soalnya kan saya kalau habis web ini saya pulang ke tempat yang tidak bersinyal karena mengingat hari Senin sampai Kamis juga saya bertugas. Jadi kalau waktunya sempat mungkin saya tidak sempat karena di tempat saya itu proses pencarian sinyalnya sangat susah, Pak. Nah, itu saya harus naik ke bukit-bukit. Nah, kalau kapan nih baliknya nih, Bu? Hari ini juga, Pak. Enggak, baliknya ke Badak. Ini Badak ada di mana nih posisinya nih sekarang nih? Saya sekarang di Lambing, di tempat yang ada sinyal bagus. Di mana itu? Di Kecamatan Muara Lawa, Pak. Muara Lawa. Kutai Barat. Ini Pokjar Badak kan? Ya. Tapi ada peserta dari sana juga ya? Saya merger, Pak, sama Pokjar Muara Badak. Oh, gitu. Ya wes, kapan kembali ke sini lagi ke Muara Lawa lagi kapan rencananya? Itu kalau kuliah kan perkuliahan kan Sabtu Minggu, Pak. Jadi saya itu ya sekitar Sabtu setelah mengajar itu saya harus ke Muara Lawa lagi. Ya kita undur Mei nggak apa-apa lah nanti gitu ya. Artinya sehari sebelum presentasi. Iya, Pak. Terima kasih. Bu Nurmalinda, gimana Bu Nurmalinda, aman? Aman, Pak. Oke, mudah-mudahan aman semua. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya saya akhiri untuk sesi sore ini. Ya, selamat beristirahat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan sambil menunggu buka puasa nanti. Silakan beristirahat. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.